Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan bahas terkait dengan pengambilan risiko di salah satu chapter mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneurship. Oke, pengambilan risiko. Apa sih risiko itu? Sebenarnya adalah salah satu konsekuensi yang harus kita ambil untuk mendapatkan suatu keberhasilan ya. Jadi ini konsep risiko yang perlu kita pahami. Definisi dari risiko yaitu uncertainty atau ketidakpastian ya. Risiko ketidakpastian yang kita sebut ketidakpastian inilah yang memunculkan dampak yang memungkinkan yang merugikan ya. Tapi kembali lagi bahwa dari konsekuensi dampak yang merugikan inilah ada peluang untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan atau keberhasilan tujuan dari sebuah bisnis ya. Yang berikutnya adalah risiko dan pengambilan keputusan bisnis. Ini terkait dengan pengambilan keputusan bisnis itu mengandung sebuah risiko, ya. Di mana risiko itu memang konsekuensi yang harus kita ambil untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai, ya. Sehingga kita bisa lihat hubungan antara risiko dan rezeki ya, ini istilah. Kita bisa kaitkan semakin tinggi risiko, semakin tinggi peluang untuk mendapatkan keuntungan, ya, peluang untuk mendapatkan keberhasilan, peluang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai. Ini berimbang ya. Biasanya kita bisa lihat semakin tinggi resiko, semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang mungkin bisa kita dapatkan ya. Sehingga memang nantinya risiko ini menjadi banyak orang melihatnya sesuatu yang membuat orang tidak termotivasi untuk mengambil atau memutuskan sesuatu dalam hal ini keputusan bisnis ya. Bisa jadi keputusan kita juga nanti resikonya akan mendapatkan sesuatu yang negatif, akhirnya tidak mengambilnya. Padahal di samping itu dari ketidakpastian uncertainty itu ada peluang untuk mendapatkan nilai yang kita inginkan. Ya. Jadi yang paling mudah kalau kita lihat istilah high risk high return, low risk low return. Kalau kita punya uang, kalau kita ingin aman, ya risikonya tidak begitu besar. Risiko kehilangan uang kita tidak besar, kita akan memilih menyimpannya di sebuah bank. Ya. Tapi kembali lagi, bagaimana tingkat keuntungan pada saat kita menyimpan uang kita di suatu perbankan atau bank? Pastinya kecil bunganya, ya hampir tidak nampak bunganya. Bisa jadi kalau uangnya sedikit, bunganya habis dimakan administrasi dan sebagainya. Tetapi kembali lagi, semakin tinggi resiko kehilangan kita atau kerugian dari uang yang kita miliki, semakin tinggi pula kita akan mendapatkan peluang keuntungan ya. Kita investasikan uang kita pada suatu bisnis. Peluang rugi juga besar, peluang untungnya pun demikian ya, juga besar. Sehingga berbeda pada saat kita simpan di bank. Uang itu tingkat risikonya rendah
dan keuntungannya pun rendah. Ya, ini salah satu pemahaman bahwa risiko itu linear dengan keuntungan atau nilai yang bisa didapatkan, high risk, high return. Oke, berikutnya motivasi mengambil risiko. Kenapa orang atau kita termotivasi mengambil risiko? Karena ini menginginkan pengembalian yang sepadan. Nah, ini saya sampaikan tadi. Jadi kita berani menginvestasikan uang kita karena kita mengetahui bahwa ada nilai atau keuntungan, peluang mendapatkan keuntungan yang sama besar pula. Ya. Tetapi kembali lagi, kalau di investasi bisnis kita mengkalkulasi risiko tersebut, ya, tidak apa istilahnya berani tapi tanpa perhitungan, ya. Kalau berani tanpa perhitungan kita sebutkan kemarin yaitu gambler, ya, gambling, ya. Dan berikutnya adalah motivasi yang kedua karena kepepet. Nah, kalau kepepet ini biasanya terpaksa, ya. Pada saat terpaksa orang harus mengambil resiko itu, ya, mau tidak mau dia harus mengambil resiko tersebut, termotivasi mengambil resiko karena kepepet, ya, karena tidak ada, katakanlah suatu kejadian seseorang di PHK itu, pegawai di PHK, dan akhirnya dia mau tidak mau harus mengambil resiko untuk mencoba peruntungan di sebuah salah satu usaha mungkin, dan ya bisa jadi menjadi lebih berhasil di sana, ya, karena kepepet. Ada istilah power of kepepet. Kebanyakan orang kepepet itu juga akhirnya dia bisa memaksimalkan daya pikirnya dan menjadi lebih cerdas biasanya, ya. Ini tidak mampu mengkalkulasi risiko atau tidak tahu risiko yang dihadapi, akhirnya dia terpaksa mengambil risiko. Tetapi harapan kita semua posisinya nantinya ada di sini, kita paham, ya, mampu mengkalkulasi risiko, kira-kira calculated risk-nya seperti apa, ya. Oke. Oke, konsep risiko. Ada beberapa jenis risiko. Yang pertama adalah risiko murni, ya. Risiko murni ini adalah risiko hilang atau rusaknya aset yang dimiliki. Ya, kemungkinan kalau kita buka sebuah usaha, katakanlah restoran, ada risiko hilang atau rusak sebuah aset yang kita miliki, katakanlah mungkin piring atau sendok, itu ada risiko hilang, ya, atau rusak dalam proses menjalankan usaha restoran. Kecelakaan kerja juga menjadi salah satu contoh risiko murni, ya. Jika terjadi kecelakaan kerja dalam usaha restoran, katakanlah mungkin, ya, kebakaran pada saat chef memasak, mungkin itu salah satu contoh risikonya. Risiko akibat tuntutan hukum jika ada konsumen atau pihak klien yang menuntut terhadap perusahaan kita terkait kerugian tertentu, dan risiko operasional lainnya banyak, saya kira. Force major juga menjadi risiko murni pada saat ada bencana, banjir, dan yang lain-lain, pasti akan menimbulkan risiko, yang itu risiko murni. Kalau risiko yang kedua adalah risiko spekulatif. Ya, ini terkait risiko perubahan harga. Pada saat kita sudah menetapkan harga tertentu, tiba-tiba karena sesuatu, ya, ini runtutannya dari risiko murni, katakanlah ada bencana, katakanlah yang sekarang update itu yaitu COVID, tiba-tiba kita harus menyesuaikan harga itu karena
tuntutan konsumen ya, perilaku konsumen yang mampu membayar produk kita yang lebih rendah daripada seharusnya ya. Perubahan harga input dan output, nah ini kalau input lebih kepada raw materialnya ya, sehingga outputnya pun demikian, harga pada saat kita jual tiba-tiba ada perubahan gitu ya. Dan risiko kredit, ada risiko kredit itu terkait dengan pembayaran hutang kita ya, atau pada saat kita memberikan kemudahan pembayaran untuk debitur kita, itu mereka bisa gagal bayar ke kita. Itu salah satu risiko spekulatif ya. Yang contohnya si A atau si B gitu, kita berikan kredit untuk membayarnya 1 bulan ya ke depan, tetapi ternyata di bulan pada saat dia harus membayar tidak jadi bayar ya, karena ketidakmampuannya membayar hutangnya pada saat itu. Nah, itu juga risiko spekulatif ya. Oke. Bentuk kerugian akibat risiko, nominal yang harus ditanggung akibat dampak langsung risiko yang terjadi, kerugian langsungnya. Yang kerugian tidak langsung, kemungkinan sales profit yang gagal diterima. Ini kalau kerugian langsung tadi terkait dengan risiko murni ya. Kalau kerugian tidak langsungnya, kalau tadinya harganya katakanlah 10.000 ya, tiba-tiba konsumen atau kemampuan konsumen untuk membeli produk kita karena force major tadi harus turun, ya salesnya pastinya gagal atau paling tidak lebih sedikit ya keuntungannya dibandingkan sebelumnya. Munculnya biaya operasional tambahan, ya jika terjadi suatu risiko, kesempatan investasi yang hilang, kerugian lainnya. Oke. Nah ini yang cukup penting, bagaimana kita mengkalkulasi risiko ya. Jadi yang pertama kita tentukan seberapa sering risiko tersebut terjadi, frekuensi atau kemungkinan terjadinya ya. Terus yang kedua adalah tentukan dampaknya. Dampak yang timbul dari risiko yang terjadi itu apa kira-kira nanti? Hitung kemungkinan prediksi kerugian. Nah, kita hitung dengan formula frekuensi kali dampak ya. Frekuensi atau kemungkinan tadi kita hitung kemungkinan frekuensi kehilangan gitu ya. Oke, nanti ada contohnya ini. Oke, contohnya oke. Risiko terjadinya pencurian barang dagangan, mungkin frekuensinya kita probabilitaskan 1 bulan 5 kali. Wah, dalam 1 bulan itu ada 5 kali kemungkinan terjadi kehilangan. Ya. Dampaknya apa? Dalam setiap kejadian, rata-rata kerugian yang ditanggung adalah 300.000. Ya, dampak dari setiap kali kehilangan. Ini kehilangan sendok mungkin ya. Kehilangan sendok, piring, dan sebagainya. Atau pecah ya. Kemungkinan prediksi kerugian, kalau kemungkinannya dalam 1 bulan itu 5 kali, kita kalikan 300.000. Jadi kerugian kita prediksikan sebesar 1,5 juta dalam 1 bulan. Bagaimana mengatasinya nantinya? Ya, oke, sebelumnya ini, oke, sudah saya jelaskan. Kita mengatasi risiko itu dengan risk management. Kita melakukan pengelolaan risiko. Kalau kira-kira 1,5 juta tadi itu kita mampu mengatasinya, ya,
dan kita rasa tidak cukup besar dibandingkan pendapatan kita, mungkin bisa kita atasi sendiri, ya, kita biayai sendiri, ya, nantinya. Kalau memang tidak, ya ada alternatif lain. Nah, ini ada risk management atau pengelolaan risiko. Yang pertama, mulai dari risiko yang memiliki kemungkinan prediksi kerugian terbesar. Ini prinsip Pareto. Ya, kita identifikasi risiko mana nantinya kita rating yang memiliki kemungkinan prediksi kerugian terbesar kita uruskan, ya. Dari kerugian atau rating hasil rating kemungkinan kerugian tersebut, kita nantinya menetapkan strategi pengelolaan risiko yang mana yang akan kita gunakan di masing-masing kemungkinan rating tadi, ya, atau ranking. Satu kita atasi dengan dikontrol, pastinya dikontrol semua, ditransfer atau dibiayai, ya. Ini ada 3 macam pengelolaan strategi risiko, ya, strategi pengelolaan risiko. Yang pertama, dikontrol, ya. Bagaimana risiko itu supaya tidak muncul? Misalnya dengan menggunakan standar operation prosedur, ya, SOP, dengan quality control, ya, melaksanakan kontrol atas kualitas produk atau jasa, ya, kita laksanakan. Kita melakukan upaya controlling, pencegahan dengan menerapkan standar operation, ya, itu kita istilahkan kita kontrol risiko tersebut. Yang kedua, kita ditransfer kepada pihak lain. Memang ada yang mau ditransfer masalah atau ditransfer risiko. Ditransfer uang mungkin mau banyak, ya. Tapi sebenarnya kembali lagi seperti yang saya jelaskan awal, risiko itu adalah ketidakpastian yang mengandung juga peluang sesuatu yang bernilai atau yang berharga, ya. Orang kalau mau ditransfer risiko, pastinya dia akan juga mendapatkan peluang keuntungan, ya. Tidak hanya itu masalah itu, tidak setelah selesai masalah, tapi di dalam masalah yang ditransfer itu dia pasti mendapatkan peluang juga untuk mendapatkan keuntungan atau value, nilai. Nah, contohnya adalah siapa? Perusahaan asuransi mau kita transfer risiko tersebut, ya. Apa risiko kebakaran, risiko kehilangan, ya, itu seringkali perusahaan asuransi yang menanggungnya, jika ditransfer oleh pemiliknya. Nah, ini istilahnya ditransfer kepada pihak lain. Gini, memang kalau kita tahu sebagai konsumen nantinya protes, ya, tapi sebenarnya memang ini salah satu pengelolaan risiko, risk management. Kepada pihak lain kita transfer supaya risiko itu bukan menjadi kerugian yang akan kita tanggung jika itu menjadi sesuatu yang negatif, gitu, ya. Contohnya begini, kalau kita transfer ke konsumen, ya, ini konsumen akan menanggung seluruh kepastian barang itu diterima dengan baik, gitu, ya. Nah, sehingga konsumen ini nanti yang akan menanggung. Contohnya, ya, ini kalau di pengiriman barang, ya, biasanya siapa yang nanggung. Nah, dalam hal ini mungkin yang paling mudah kita hitung, siapa yang nanggung biaya pengiriman. Nah, itu salah satu transfer dari risiko, ya. Oh, nanti konsumen yang nanggung, ya. Atau supplier dan asuransi. Yang terakhir yang paling mudah
dipahami ini sebenarnya yang asuransi ya. Contohnya kalau kita tidak mampu menangani biaya yang cukup tinggi jika terjadi kebakaran suatu restoran gitu ya. Kita kalkulasi kalau restoran ini terbakar, kerugiannya mungkin sekian ratus juta atau sekian miliar ya. Sehingga kalau ditanggung sendiri tidak akan mampu perusahaan. Jadi pertimbangannya bagaimana kita asuransikan, karena ada yang berani menanggung, yaitu perusahaan asuransi. Tapi perusahaan asuransi juga berhitung kan, ya. Dia dapat dari mana? Dia dapat dari banyak orang juga yang merasa ini perlu diasuransikan ya, dari premi yang dia dapatkan, dan dalam sekian tahun mereka juga berhitung tidak ada kejadian risiko itu terjadi, mereka untung ya. Tapi kalau terjadi kejadian risiko yang ini negatif terjadi semua, katakanlah kebakaran, banyak restoran yang menginsuransikan ke perusahaannya, banyak terjadi kebakaran dan dia harus menanggung. Nah, itu bisa jadi perusahaan asuransinya yang rugi pastinya ya. Tapi ini sudah dikalkulasi, kemungkinannya juga kecil dan customer-nya juga banyak. Nah, ini sehingga ada pihak yang mau ditransfer. Tapi kalau pihak yang tidak mau ditransfer dalam tanda kutip ini ya mungkin bisa konsumen atau supplier. Tetapi kembali lagi kita ini kan berhitung nih, saya ingin beli barang dari supplier ya. Kalau saya nanggung resiko barang itu tidak baik gitu ya, ada istilah COD kalau yang customer to customer ya. Saya ingin barang itu sampai di rumah saya bayar, atau ya di suppliernya bilang, oke, saya butuh bahan baku setiap hari di jam 6 harus ready ya. Untuk biaya dan pengiriman saya bebankan kepada supplier. Nah, itu salah satu contoh bahwa risiko itu kita transfer ke supplier ya, dan konsumen demikian tadi ya. Oke, saya kira itu bisa kita pahami yang ditransfer. Yang berikutnya adalah dibiayai sendiri. Nah, ini yang dimaksud dibiayai sendiri itu tadi contohnya 1 bulan kita ada peluang kerugian jika kehilangan piring atau sendok tadi di restoran sebesar 1,5 juta. Kira-kira kita biayai sendiri mampu tidak gitu ya. Kalau kita mampu, karena keuntungannya setiap bulan katakanlah 100 juta mungkin ya, dengan 1,5 juta kehilangan kecil, saya kira mending dibiayai sendiri daripada diinsuransikan. Saya mengasuransikan kehilangan sendok. Ini juga kadang-kadang kan ada beberapa peraturan yang persyaratan dari pihak asuransi ya, yang mungkin tidak mungkin lah dibiayai atau disetujui, di-approve untuk diasuransikan barang-barang yang mudah hilang dan mudah rusak. Tapi kembali lagi itu intinya bahwa kita biayai jika memang kita mampu membiayai kemungkinan risiko tersebut terjadi ya. Jadi kalau tidak mampu cukup besar kita transfer, atau meskipun kecil tapi kita bisa transfer, kita transfer untuk mengurangi risiko. Itu contoh pengelolaan risiko. Ada yang satu lagi yang terakhir, yaitu dihindari ya, dikontrol, ditransfer, dibiayai dan dihindari. Apa yang terakhir yang dihindari itu jika memang risiko itu sudah kita hitung ya pasti ruginya gitu, kita hindari. Contohnya apa? Pada saat hujan kita menawarkan produk makanan yang dingin-dingin gitu. Nah, itu kan pastinya sangat beresiko tidak laku ya. Sehingga kita hindari. Nah, itu dalam upaya menghindari, istilah menghindari
resiko. Kita menjual produk yang memang timingnya pas, ya, atau mungkin sesuai dengan keinginan konsumen. Ya, terjadi resiko salah satu tadi pada saat terjadi pandemi atau force major, ya, perubahan konsumen kemampuan bayar suatu produknya kan semakin rendah, ya kita itu salah satu kerugian tidak langsung kita ya. Oke, saya kira itu pengelolaan risiko, risk management. Oke, berikut tip dan trik dari chapter ini untuk kita di mata kuliah entrepreneur. Yang pertama, bagaimana menghadapi risiko? Yang pertama, kita pahami bahwa risiko tidak untuk menjadi penghambat untuk maju. Ya, jangan melihat risiko itu, wah ini nanti menjadi negatif dan sebagainya sehingga tidak berani mengambil keputusan untuk maju. Resiko memang harus diambil sebagai konsekuensi menginginkan sesuatu yang lebih baik. Ya, konsekuensi tadi high risk high return, low risk low return. Ya. Langkah yang kedua, tip yang kedua adalah kita identifikasi risiko apa yang berpotensi muncul dalam bisnis. Ini ada tahapan dalam risk management tadi, identifikasi risiko apa. Berikutnya kita identifikasi juga seberapa sering risiko tersebut muncul. Dan yang berikutnya, identifikasi seberapa besar dampak dari risiko yang muncul tersebut. Identifikasi risiko yang berpotensi, seberapa sering, seberapa besar dampak dari risiko tersebut, dan yang terakhir kita siapkan langkah-langkah mitigasi risiko. Upayakan pada hanya risiko yang dominan menjadi prioritas. Ya. Mitigasi risiko, kita berusaha mengupayakan meminimalisir risiko-risiko tersebut agar supaya tidak terjadi. Contohnya kalau kita kaitkan dengan yang tadi kehilangan ya, alat makanan dan rusak gitu, apa kira-kira yang perlu kita upayakan untuk meminimalisir kehilangan tersebut. Ya mungkin pasang CCTV, pasang pengawasan dan sebagainya. Sendok itu bisa hilang cukup banyak, 1,5 juta dalam 1 bulan itu. Nah, itu bisa kita minimalisir gitu. Oke, baiklah. Saya kira itu materi dari pengambilan risiko, di mana risiko itu tidak boleh kita hindari atau membatasi kita untuk melakukan sesuatu, ya, mengambil keputusan. Karena di dalam risiko tersebutlah, uncertainty tersebutlah, ada peluang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai atau keberhasilan. Oke, saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.